Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya ingin menceritakan salah satu kisah yang ditulis oleh salah satu peserta pelatihan waktu itu. Beliau menceritakan tentang emosi negatifnya, dan beliau juga menceritakan tentang sifat yang dominan dalam dirinya. Sifat itu adalah tidak stabil emosinya, mudah marah ketika ada konflik, kemudian tidak stabil ketika menghadapi problem, tidak kuat ketika menghadapi beban yang berat. Kurang lebih itulah, fluktuasi emosinya begitu mudah. Kemudian beliau menceritakan, saya bacakan ya. Pada saat kecil, ditinggal ibu meninggal di usia 8 bulan. Kemudian ditinggal sang ayah. Hanya saja beliau tidak menjelaskan ditinggal sang ayah ini, sang ayah kemana, apakah meninggal juga ataukah keluar kota atau dalam situasi seperti apa, beliau tidak menjelaskan. Hanya setelah itu beliau menyampaikan, setelah itu beliau dititipkan kepada kakek neneknya. Berselang waktu, kemudian kakek neneknya meninggal. Setelah itu kemudian beliau dirawat oleh budenya, dan sang bude ini merawat beliau dengan kondisi yang tidak ideal sebagaimana seorang ayah dan ibu kandung. Anak ini dididik dengan keras dan kurang kasih sayang. Dari kejadian ini muncullah sebuah statement yang beliau sampaikan. Saya kecewa dan marah dengan keadaan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya tidak ingin memberikan penilaian terhadap sahabat kita ini, selain kita coba untuk selalu berhusnuzan kepadanya. Kita doakan agar beliau mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita doakan semoga Allah mudahkan semua perjalanan hidupnya, diberikan kesabaran yang lebih setelah ini. Namun satu hal yang jadi pelajaran bagi kita adalah anak kecil ini, ketika beliau mengalami peristiwa-peristiwa yang dramatik ini, beliau tidak cukup memiliki bekal untuk mencerna keadaan itu. Dan saya kira kita semua mengalami hal semacam ini. Anak-anak rata-rata tidak memiliki tool, tidak memiliki ilmu, perangkat untuk memahami peristiwa dengan sudut pandang yang baik. Hampir semua anak demikian. Itulah sebabnya ketika anak kecil ditempeleng oleh sang ayah, maka rasa sakitnya, marahnya, dia pasti akan menyimpan. Walaupun di kemudian hari, setelah 30 tahun kemudian, beliau baru bisa berpikir. Sang anak ini baru bisa berpikir, oh ternyata tempelengan sang ayah di masa lalu adalah agar anak ini rajin salatnya. Tapi itu setelah sekian tahun lamanya. Namun pada saat dia masih kecil, dia tidak mampu menerjemahkan dengan cara berpikir itu. Dan inilah yang terjadi pada kebanyakan anak. Anak-anak itu tidak memiliki cukup alat untuk memahami peristiwa dengan baik. Jika dia mampu memahami peristiwa-peristiwa yang dramatik dalam hidupnya dengan baik, maka dia akan menjadi anak yang tangguh, kokoh, tahan banting. Namun pada sebagian orang, dia menyikapi peristiwa itu dengan cara yang tidak baik. Akhirnya yang muncul adalah perasaan putus asa, lemah, dan mungkin rapuh. Yang ini saya garis bawahi pada poin ini adalah, kawan-kawan sekalian, ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran anak-anak yang kadang tidak pernah kita mengerti. Sikap keras kita anggap itu biasa. Penilaian kita yang menyudutkan anak, cara ngomong kita yang menyudutkan anak, kita anggap itu hal yang wajar, kita anggap itu hal yang biasa. Kita menyimpulkan bahwa cara itu untuk mendidiknya. Kita mengatakan bahwa dengan sikap keras itu untuk melatih jiwanya agar menjadi kokoh. Namun kawan-kawan sekalian, kita perlu sadar satu hal, bahwa anak kadang punya cara menginterpretasikan peristiwa dengan caranya sendiri. Terutama bagi dia yang mungkin belum punya cukup bekal ilmu dan pemahaman. Itulah pentingnya orang tua perlu banyak dialog, banyak duduk dengan anak. Menerjemahkan setiap peristiwa sesuai dengan persepsi orang tua. Itulah akhirnya pada setiap peristiwa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, perlu penjelasan. Orang tua perlu mendudukkan kenapa dia tadi melakukan hal ini dan itu. Jika tidak, maka anak akan punya 1001 interpretasi atas ucapan dan sikap orang tua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.